Baik, 11 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Tab Project. Pak, mohon terangkan white box sama black box testing dong. Karena di kampus dosen cuma ngasih teori aja. Jadi saya dan teman-teman pada pusing. Kasihan deh. Jadi sarannya kalau lagi belajar bawa panadol biar nggak pusing. Atau dosennya dibikin pusing. Oke. Ini kalau teman-teman yang belum tahu white box black box biasanya nih konteksnya urusannya penetration test gitu ya. Jadi kalau bentar atau coba kita cari di Google lah definisinya ya. White box pen test. Ups. Kebanyakan ini tes. Ada white box pen test. Nah ini ada metodenya ada 3 malahan. Ada black box, oke. Ada gray box, bingung kan lo? Oke. Ada white box, oke. Jadi ada black box, ada gray box, ini tidak hanya pengguna, dan white box. Oke. Nah, kira-kira cara ngelihatnya gini. Ini bisa dibaca sih. Ini orang Indonesia yang nulis, jadi bahasanya bahasa Indonesia. Dari Veradita NDK. Oke. Kayaknya tulisannya banyak soal cybersecurity juga ya. Bagus sih. Logic blog. Dia nulis dari tahun 2017. Sudah lama dia nulis dan tulisannya banyak banget. Rajin dia nulis kayaknya. Seneng sih ngeliat orang-orang seperti ini. Orang-orang rajin seperti ini perlu dikasih penghargaan loh. Gila, ini bisa sampai nulis segitu banyak. Dan ini tulisan tahun 2019 lagi, setahun yang lalu. Saya baca sekarang. Oke, tapi kira-kira gambarnya gini ya. Oke, ini kita punya kotak. Sistem yang mau kita tes, kotak. Nah, terus kita ini usernya ada di sini. Nah ini kita yang nyerang. Jadi kita attacker. Ini kita user. Ini sistem. Sistem tuh bisa LAN, bisa data center, bisa server, bisa aplikasi, bisa apalah. Pokoknya sistem yang mau kita evaluasi. Oke. Black box dulu. Kalau black box, si ini tidak dikasih tahu informasi apapun tentang sistemnya. Jadi misalnya sistemnya ada di mana, sistemnya ada berapa server, sistemnya jalurnya lewat mana, terus web servernya yang mana, nggak dikasih tahu nih attacker. Jadi dia serang ngegram-biang aja, di attack gitulah, jebret, hajarnya bisa kemana-mana loh, ini hati-hati. Ini kalau attacker nyerang, dia bisa nyerang kemana-mana ya. Jadi ini prosesnya proses pen test namanya, penetration test atau pen test. Jadi si attacker bisa nyerangnya ngerambiang kemana-mana, segala macam dihajar, dites, dicoba, pakai Nmap, pakai tadi apa Red Hawk, pakai apa, hajar, akhirnya dia bisa ngasih tahu, attacker ngasih laporan ke usernya bahwa sistemnya bolongnya di sini, kira-kira gitu. Masalahnya dengan black box, ini black box ya. Masalah dengan black box, kita jadi nggak batasin si attacker. Kamu hanya boleh nyerang ini aja loh. Artinya segala macam diserang. Bayangkan kalau sistemnya taruh di data center yang ada server lain, yang ada server punya perusahaan lain, yang ada server misalnya punya pemerintah, punya siapa, bisa keserang semua tuh urusannya. Jadi attackernya bisa bahaya banget kalau main black box. Jadi dia nyerangnya bisa kemana-mana gitu ya. Dan ngeri banget nih urusannya. Attacker bisa sampai kena kasus hukum ntar. Jadi attacker waktu bikin perjanjian sama usernya yang mau diserang,
Kalau kena kasus hukum gimana? Itu makanya black box ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Kalau sistemnya, kalau si usernya tahu bahwa oke, di situ hanya sistem saya aja yang ada, lu main black box nggak masalah. Tapi kalau dia tahu bahwa di situ ada, misalnya kita taruh di hostingan lah, paling sederhana kita hosting kan di mesin yang sama, bisa ada beberapa server lo itu, bisa punya orang lain juga di situ. Nah, itu masalah besar tuh, black box. Tapi ya itu pilihan lah. Kalau si usernya tahu bahwa bahaya kayak gimana, dia bisa black box. Sekarang gray box, si attacker bisa dua arah dia. Dia bisa di sini, dia bisa di sini juga sebagai user ngerasain serangan. Jadi dia bisa merasakan sebagai user, artinya dia punya akses ke dalam sistem sih. Akses ke dalam sistem sebagai user biasa ya, hajar, jadi tahu kalau kayak gini user bisa kayak gini. Itu gray box kira-kira kayak gitu. Sekarang white box si user ini dia ngasih tahu ke attacker, lu boleh nyerang tapi dalam kotak ini aja ya. Aplikasinya cuma ini, portnya ini, IP addressnya cuma ini, gitu. Dibatasin banget si attacker. Jadi itu nyelamatin dua-duanya sih. Attacker diselamatin, dia diselamatin. Jadi white box paling aman karena jelas, scope of work-nya jelas. Ruang lingkup kerjaannya jelas banget. Hati-hati itu. Jadi Anda kalau punya kerjaan penetration test, Anda harus mendefinisikan secara jelas banget. Oke, wilayah saya di mana? Apa yang boleh dikerjain? Di luar itu nggak akan dikerjain. Gitu ya. Hati-hati. Misalnya gini. Contoh yang mulai agak abu-abu tuh kira-kira gini. Oke, kita udah nemuin lubang nih. Ini ada lubangnya nih sebenarnya di sini. Saya bisa masuk ke dalam. Cuman kalau dalam scope of work, dalam perjanjian kerjanya saya tidak boleh masuk ke dalam, jangan sekali-sekali masuk ke dalam. Kita cuma bilang ada lubang di sini. Stop, titik. Kita tidak pernah diizinkan buat masuk ke dalam. Itu mainan white box seperti itu. Aman sih, buat dua-duanya aman. Tapi kalau black box, kita lihat lubang, hajar masuk ke dalam, hajar, rusak tuh sistem. Gitu. Jadi black box ngeri, tapi keren. Jadi sebagai attacker kita harus hati-hati juga ya. Sebagai pen tester juga harus hati-hati maksudnya. Jadi jangan sampai kita bablas ke dalam sini. Oke. Ini saya tulis dulu nih, attack. Biasanya orang nyebutnya attack vector. Keren banget lah. Attack vector ini sistem yang diserangnya. Jadi kira-kira bentuknya cuma kayak gini aja. Yang satu benar-benar nggak tahu apa-apa, makanya namanya black, hitam, nggak tahu apa-apa. Kita nyerang bisa gerambiang kemana-mana. Kalau white itu didefinisikan jelas, Anda harus nyerangnya cuma di kotak ini loh, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Portnya ini, aplikasinya ini, jadi kasih tahu dengan jelas sih. Kalau gray kita bisa masuk ke dalam. Dan serangan tidak harus berbentuk serangan komputer loh, hati-hati. Contoh serangan kira-kira gini. Bisa nggak kita berpura-pura jadi maintenance, tukang benerin AC lah. Kita nyerang sebagai tukang benerin AC. Contoh, dan ini sering terjadi juga kemarin istri saya kena nih. Jadi kemarin renov rumah mertua, jadi punya keluarga istri ya, dia renov. Terus udah gitu ada orang datang ke rumah itu, ngomongnya gini ke tukangnya, Pak, ini saya dapat tugas dari RT atau RW apalah, untuk ngambil bor, dikasihin tuh bor. Jadi teknik nyerangnya pura-pura, Pak, saya dapat tugas dari ini, kata ibu suruh ngambil bor, dikasih. Ya kacau langsung. Jadi kalau serangan dari dunia IT kira-kira gini, Pak, dia bilang ke security atau ke sekretaris atau apalah, saya dapat tugas dari bos nih buat benerin AC, boleh nggak saya masuk ke ruangannya bos? Oh silakan. Masuk situ kan ada komputer apa segala macem, ya ambil, bagus. Jadi teknik serangan tidak harus berbentuk ini ya, tidak harus berbentuk digital. Serangannya bisa fisik, user masuk ke dalam. Dan itu kita ngetes. Jadi kalau waktu pentest kita bukan hanya ngetes aplikasi doang loh. Kita ngetes 4 hal. PPTP. Jadi ini saya tulis dulu nih, PP, biar ingat lu pada. Sinilah. PPTP. Oke. People,
proses pakai C ya, S-nya 2, proses gitu ya. Teknologi fisik. Jadi yang kita tes ini sih sebenarnya PPTP, People, Process, Technology, Fisik. Seringkali kita yang ngetes cuma teknologi doang, padahal yang kita tes 4. Orang dites, proses, prosedur, manajemen segala macam, fisik misalnya kunci, bangunan segala macam, kerangkeng, grendel dan sebagainya semua dites. Jadi harus dites semua, dan ini dilakukan tes oleh pen tester. Jadi pen tester bukan cuma teknologi doang, semua dites sih sebenarnya. Dan ini ujungnya nanti kita bisa ngeluarin ISO 27001, 31000 buat si manajemen di sebelah sini. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kebayang yang namanya white box sama black box. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.